Visi dan misi organisasi Foren atau Forest Adventure. Visi, menjadi wadah generasi muda yang peduli terhadap alam melalui kegiatan eksplorasi dan konservasi yang berkelanjutan. Misi, mengadakan kegiatan pendakian, susur sungai, dan penjelajahan hutan secara berkala. Menyelenggarakan pelatihan dasar survival, pemetaan, dan manajemen bencana alam. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan melalui program sosial dan kampanye digital. Bekerja sama dengan instansi, pemerintah sekolah, dan komunitas dalam program penghijauan dan bersih-bersih lingkungan. Apa yang menjadi titik awal atau motivasi Anda mendirikan organisasi pecinta alam ini? Untuk motivasi saya dalam membangun organisasi ini adalah yang pertama karena minimnya angka kepedulian masyarakat terhadap pepohonan ataupun kelestarian alam. Nah, maka dari itu saya membangun organisasi ini bukan hanya untuk kita menanam pohon atau menjaga pohon, akan tapi dengan organisasi ini kita bisa membantu para warga-warga dan memberitahu dan serta mengedukasi mereka agar ikut serta untuk melestarikan pepohonan dan menjaganya hingga mereka bisa bermanfaat bagi warganya sendiri. Oke. Kegiatan utama apa yang dilakukan organisasi Anda dalam menjaga dan melestarikan alam? Oke. Kegiatan yang kami lakukan antara lain adalah pertama kita membangun shelter atau base camp kita yang berada di tengah hutan atau ladang yang tandus. Kemudian kita membeli atau mengambil bibit yang sudah kami semai, yang sudah kami rawat untuk bisa dipindah tanamkan ke media yang lebih besar seperti di lahan yang tandus ataupun hutan-hutan yang terbakar. Nah, selain itu juga di organisasi kami juga aktif dalam menjaga, bukan hanya menanam, akan tapi menjaga dan merawat sampai pohon bibit yang kita tanam itu bisa bermanfaat bagi warga sekitar dan tanah di bumi ini. Bagaimana Anda melihat keterlibatan generasi muda dalam isu-isu lingkungan saat ini? Untuk pandangan saya pribadi, saya melihat cukup senang karena banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang seperti Gen Z yang sudah melek terhadap kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan ini dari mulai menjaga hutan, menjaga pohon, dan menanami lahan-lahan tandus. Dan selain itu juga saya cukup senang karena anggota-anggota saya rata-rata di organisasi ini adalah kalangan anak-anak muda seperti umur 16, 17, 18. Nah, maka dari itu saya melihat bahwa makin kesini ketertarikan anak muda terhadap kepedulian alam atau menjaga alam itu menjadi lebih besar. Tidak hanya menanam pohon atau menjaganya, bahkan mereka juga membersihkan atau memungut sampah-sampah yang ada di sungai ataupun menjaga kelestarian lainnya. Apa tantangan terbesar yang Anda dan tim Anda hadapi dalam menjalankan kegiatan organisasi dan bagaimana cara kalian menghadapinya? Tantangan terbesar yang kami alami selama ini mungkin adalah keterbatasannya dana dalam mengerjakan suatu kegiatan organisasi, karena kami dilandasi budget dengan adanya dari dana kami pribadi, yaitu uang kas organisasi. Maka dari itu menjadi tantangan terbesar atau halangan terbesar bagi kami untuk bisa mengeksplor lebih luas atau bisa bersosialisasi lebih dengan influencer-influencer luar yang sama ingin menjaga kelestarian lingkungan atau menanam pohon. Nah, dari situ kita cuma bisa untuk mengikuti partisipan dari influencer-influencer terkenal seperti halnya Pandawara Group dalam membersihkan sampahnya ataupun influencer lainnya yang menanam pohon. Setelah berbincang kita dari awal nih Kakak, apa sih harapan Anda terhadap masyarakat luas dalam hal menjaga lingkungan dan mencintai alam? Harapan saya ke depannya, khususnya kalangan muda di zaman sekarang,
itu adalah untuk meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, khususnya dalam menjaga kelestarian alam. Jika tidak bisa menanam, alangkah baiknya kita tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah-sampah yang kita buang itu, khususnya plastik, itu dapat terurai sekitar ratusan tahun bahkan ribuan tahun baru bisa diurai. Maka dari itu, jika kita tidak bisa untuk menanaminya atau menjaganya, lebih baik kita menjaga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan selain itu juga harapan saya ke depannya untuk semua kalangan adalah kita berharap bersatu untuk tetap menjaga ataupun tidak sembarangan dalam menebang pohon atau lainnya seperti membuang sampah di sungai. Itu saya berharap sekali untuk kita tidak melakukannya, karena lingkungan adalah makhluk hidup juga. Pohon yang hidup dan air yang bersih itu lebih baik daripada masa depan keluarga atau masa depan anak bangsa cuma bisa mendapatkan air yang kotor dan udara yang tercemar. Intisari dari wawancara ini adalah organisasi sebagai wadah bagi para kalangan muda yang mempunyai jiwa dan komitmen yang kuat untuk menjaga lingkungan dan melestarikannya, sehingga dapat menjadi penerus dari generasi muda untuk dapat menjaga lingkungan di masa depan.